datang di diskusi kita hari ini mengenai cybercrime atau tentang apa ya yang kita ketahui tentang kejahatan dunia maya seperti itu. Di era serba digital ini, kejahatan cyber semakin makin canggih ya sebenarnya. Jadi penting banget buat kita generasi muda ini Gen Z untuk paham apa itu tentang cybercrime atau bisa dikenal dengan kejahatan dunia maya, begitu ya bahasa kita. Kemudian kenapa ini jadi masalah besar dan bagaimana penegakan hukum menghadapi tantangan ini. Kemudian tentunya teman-teman ingin tahu ya bagaimana cara mengatasinya, apa aja kendalanya, kasusnya bagaimana, solusinya apa aja. Terus yang disasar cybercrime ini kalangan mana saja tentunya, begitu ya. Yuk kita mulai pembahasan kita kali ini. Dadah. Baik, pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan cybercrime? Jadi cybercrime itu adalah kejahatan yang dilakukan lewat internet atau media digital. Dengan apa sih contohnya? Contohnya itu yang pertama ada hacking. Hacking itu apa? Hacking itu adalah peretasan akun media sosial atau data perusahaan. Lalu untuk contoh yang selanjutnya ada phishing. Phishing itu apa? Phishing itu adalah teknik penipuan yang semacam dia tuh mendapatkan informasi pribadi, misalnya lewat email palsu ataupun lewat media sosial lainnya. Lalu yang ketiga ada ransomware, yaitu virus yang menyandra data dan meminta uang tebusan. Banyak sekali kita temukan pada era digital kali ini macam-macam dari ransomware ini. Dan yang selanjutnya itu ada cyberbullying. Cyberbullying bisa kita temukan pada saat kita sedang men-scroll TikTok, lalu ada juga di media-media sosial seperti Instagram, Facebook lainnya. Yang mana cyberbullying ini adalah suatu tindakan merundung atau intimidasi lewat dunia maya. Dan yang selanjutnya adalah penipuan online, seperti belanja online, yang mana pada era digital ini sangat rentan penipuan online. Contohnya kita membeli barang online lalu datangnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Banyak sekali penipuan-penipuan online. Data menunjukkan kejahatan cyber ini bikin kerugian global miliaran dolar setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus cybercrime terus meningkat, mulai dari pembobolan data hingga penipuan di e-commerce. Dan juga banyak sekali penipuan-penipuan online yang sering sekali dialami khususnya oleh ibu-ibu rumah tangga, lalu anak-anak remaja dan juga Gen Z yang sering sekali bermain internet. Baik, di Indonesia sendiri salah satu kasus besar tentang cybercrime ini adalah peretasan data BPJS Kesehatan tahun 2021, di mana pada saat itu sangat booming sekali dan di mana data pribadi jutaan orang bocor serta dijual oleh seorang hacker atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan kebetulan untuk datanya ini tidak dapat ditangani juga ya oleh pemerintahan, sehingga pemerintah itu sangat kesulitan untuk mengatasi kebocoran data ini. Dan juga selain itu ada juga kasus penipuan lewat aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram. Mungkin dari teman-teman juga banyak sekali yang pernah mengalami atau hampir mengalami tentang kasus cybercrime ini. Antara lain yaitu dengan kasusnya dengan seseorang hacker atau oknum yang tidak bertanggung jawab ini mengirimkan tautan atau berupa undangan kepada aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram ini. Lalu kemudian jika teman-teman mengklik tautan dan undangan tersebut, maka data yang kita punya ini bakal teretas oleh hacker tersebut. Nah, tantangannya adalah kejahatan siber ini gak cuma dilakukan oleh pelaku lokal, namun juga jaringan internasional, sehingga pemerintah itu sangat kesulitan untuk meretas kembali siapa sih hacker ini yang melakukan semua pembocoran data itu, sehingga mereka itu tidak teretas oleh pemerintah.
Nah, mengenai segmen kedua ini tentang hacker ya, tadi tentunya kita bahas hacker ya. Ada yang kemarin kita sempat ada pengalaman waktu itu kalau nggak salah di LNI Unpad kita sendiri ya. Betul banget. Nah, waktu itu kita lagi giat-giatnya kita ngejar training, di hacker keluar, kita ngejar target, bukan ngejar target sebenarnya ngejar Deadline aja sih, deadline aja. Terus apalagi itu berjalan sangat lama ya, itu pun nggak bisa diatasi 1 hari 2 hari, apalagi kita tugas itu setiap harinya. Dan saat itu kita libur, bukan libur sih sebenarnya, kita sedang online puasa kalau nggak salah ya waktu itu. Nah, saat itu juga LNI kita ada tugas lewat LNI juga, dihack lah waktu itu. Apalagi kita sebenarnya ada solusi, ada tugas lain, cuma waktu itu kayaknya sebelum pihak dosen tahu ya kalau di website mahasiswa ini ada hacker ya. Nah, benar. Apalagi kita aksesnya juga beda-beda ya. Ada yang bisa login, ada juga yang enggak. Benar. Apalagi akses terus berjalan waktu itu. Hacker pun waktu itu belum bisa diatasi dengan baik. Benar. Oleh pihak kampus. Iya, benar-benar. Apalagi pernah nggak sih kalian ke ini WhatsApp? Yang di grup tiba-tiba ada yang nyebar undangan, dan pas diklik, kalau kita salah-salah ngeklik tuh kayak nanti tuh saldo yang ada di ATM ataupun di Dana kita gitu, kertas gitu, itu kayak bikin meresahkan banget gak sih? Iya bener, meresahkan. Itu waktu itu udah LBS pernikahan ya. Apalagi seumuran kita emang emang udah gimana ya, masih nikah ya. Apalagi yang jadi teman sendiri ya, otomatis kita buka. Apalagi namanya pakai rekan kita, jadi siapa sih yang nggak percaya kayak gitu? Nah, Kenapa sih sulit banget menangani kasus cybercrime di Indonesia ini? Ada beberapa tantangan besar, yaitu kurangnya ahli di bidang cybercrime. Nggak semua aparat pemerintah bisa menangani kasus seperti kasus kejahatan digital. Lalu peraturan yang tertinggal, teknologi berkembang pesat daripada regulasi. Misalnya pasal di Undang-Undang UU ITE kadang nggak cukup untuk menjerat pelaku. Lalu kejahatan lintas negara, pelaku cybercrime sering beroperasi di lintas negara lain. Pentingnya butuh kerjasama internasional untuk menangani kasus-kasus cybercrime atau kejahatan digital ini. Lalu yang terakhir, minimnya kesadaran masyarakat. Banyak orang yang nggak sadar resiko keamanan dari kejahatan digital ini, seperti pemakaian password yang gampang atau mengklik-klik link yang sembarangan. Mungkin segitu aja. Yang pertama, solusi dari masalah cybercrime ini kita bisa belajar keamanan digital nih. Misalnya pelajari cara buat password yang kuat nih. Untuk kayak di M-Banking nih, kita passwordnya harus pakai angka atau huruf. Yang pertama bisa pakai huruf yang besar dulu di awalannya. Hindari nih, misalnya nih ada link-link yang dari nomor tidak dikenal, kita klik, itu biasanya itu bisa berbentuk oleh ransomware itu. Jadi kita harus menghindari. Terus kita juga bisa ngaktifin nih fitur-fitur to authentic ya. Jadi kita tuh kayak bisa ke ini kita dulu ke nomor telepon kita dulu. Ya disebutnya lebih simpelnya itu verifikasi 2 angka deh, gitu kan. Itu bisa mencegah kita dari cybercrime ini. Oke, terus kita kalau misalkan terkena oleh cybercrime ini, kita bisa laporin nih ke pihak berwajib nih. Kalau kita terkena kejahatan cyber ya gitu. Kalau kita jadi korban, kita bisa lapor. Terus kita bisa ngedukasi juga orang-orang sekitar kita, kayak orang tua kita, bapak kita, atau janda-janda kita, maksudnya yang di sekitar rumah kita juga bisa kita edukasi tentang bahayanya cybercrime ini.
karena ini bisa kena ke semua kalangan. Yang apa namanya, yang kita edukasi itu lebih baik itu yang orang tua, anak-anak gitu kan, yang rentan lah terkena cybercrime ini gitu kan. Terus kita bisa share ilmu soal keamanan digital nih, biasanya kan Genji biasanya udah paham nih gitu kan. Atau kita bisa buat acara edukasi sebagai mahasiswa, kita juga bisa untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Terus kita bisa juga gabung nih ke komunitas teknologi, ya kan. Misalkan kalau kamu tertarik ikut pelatihan juga ada kepelatihannya tuh, dan komunitas yang fokus di bidang keamanan cyber seperti ethical hacking ya. Terus kita bisa dukung nih kebijakan yang perlu keamanan digital gitu kan. Misalkan kita ikut advokasi regulasi yang lebih baik untuk menangani cybercrime. Oh iya, gimana sih tentang kejahatan digital ini di Indonesia saat ini? Kayak cybercrime itu, kayak peretasan gitu, gimana sih? Jangan kan di Indonesia, di UMPAM juga kena. Lu tahu sendiri kita. Tempat di Indonesia coy. Jadi maksudnya Internasional mungkin. Maksudnya kan itu kalau sudah skala nasional. Kalau UMPAM kan baru sekali dekat kita dulu lah nih, udah ada maksud gue gitu. Iya, terus gimana? Lalu gimana dengan kasus kayak sebar undangan, pencet link, tanggapan lu gimana tentang hal itu? Selagi mantan kagak sebar undangan, jangan diklik. Oh Iya, ada temen lu begitu. Oh gitu. Iya, Jadi gimana solusinya agar kita tercegah dari kejahatan digital ini? Nih misalkan nih kalau misalnya ada yang chat nomor nggak dikenal, atau misalkan ada yang nawarin gift, biasanya kan Anda menang gitu kan, Anda menang Ya. apa gitu kan, jangan diklik karena itu bisa berbentuk ransomware. Kalau lu unduh buka itu langsung masuk virusnya. Oh biasanya kayak minta kode OTP gitu ya? Iya, tiba-tiba ada minta kode OTP lu jangan, karena pihak bank juga nggak sembarangan kalau minta kode OTP. Itu juga biasanya WhatsApp ada verifikasi. Nah, biasanya kan kalau yang lain kan WhatsApp kayak WhatsApp biasa atau centangnya sendiri beda gitu. Jadi ke nomor yang resmi gitu. Oh jadi kita emang harus berhati-hati banget sih ya dalam menangani kejahatan digital ini. Nah, kita sebagai mahasiswa kita harus mengedukasi orang sekitar kita. Caranya kita bisa kasih tahu orang tua kita cara pencegahannya, terus dari kita ngasih tahu adik kita, kakak kita bahwa jangan asal sembarangan nih, atau misalkan kita kasih tahu nih kayak ada suatu kejadian kayak kan ada tuh Bank BRI kemarin beritanya. Oh yang bilang 400 juta itu ya? Iya, ada juga kan Bank Syariah Indonesia itu yang kebobolan datanya kan. Itu kan awalnya kesalahannya kalau gue masalah dia ininya ya, pihak dalamnya ya yang kena mencet-link juga kan dari beritanya gitu. Nah itu juga sebenarnya sih kita perlu kesadaran juga bahwa orang aja bisa kena ransomware loh. Iya. Kalau kita nggak sadar gimana? Ya. Apalagi orang awam kan? Awam. Iya, menurut gue kayak gitu ya. Gue kalau misalkan ke Jumpang gitu kan, kata lu kan kita kan dikena juga kan tuh ya, yang sampai jadi website judul kan. Iya. Itu kan menyulitkan mahasiswa kan. Di situ juga kan kita solusinya kita bisa meningkatin IT juga di bidang ya itu kan urusan kampus juga bisa ditingkatkan. Atau juga kan sekarang gue di Umpam itu kalau buka ini kan ada check-in browser kan. Nah itu salah satu peningkatan mungkin dari pihak kampus kita. Oh, tingkat keamanannya emang harus lebih lagi agar terjamin. Iya, maksudnya nggak terjadi lagi kan. Kalau terjadi juga kan siapa yang susah ya? Mahasiswa, dosen, semuanya susah. Ya kan? Iya. Apalagi menurut lu gimana? Itu judul termasuk cybercrime nggak? Misalkan ada tuh, lu tahu sendiri kan kayak judul tuh kan website ilegal kan. Gampang banget nih kita nih ngambil data-datanya, bisa jadi kan namanya website ilegal, jadi kan nggak tahu juga. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua kayak judul itu bahaya juga sih emang. Kayak
nyadap data-data kita, Iya. ngambil data-data kita Iya. agar dia dapat akses lebih dari ini. Iya. Mungkin lebih ditingkatkan kayak edukasi ke kitanya agar bisa mempelajari gitu. Teman-teman, cybercrime bukan cuma ancaman buat perusahaan besar, tapi juga kita sebagai individu dengan kesadaran dan langkah-langkah yang tepat, kita bisa ikut membantu mencegah kejahatan ini. Terima kasih sudah menonton topik diskusi kita hari ini mengenai cybercrime dengan mata kuliah Kapita Selekta Hukum. Jangan lupa jaga keamanan digital kalian dan sampai jumpa di topik Kapita Selekta selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Selamat malam. Oke, pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan cybercrime? Jadi, cybercrime itu adalah sebuah kejahatan yang dilakukan lewat internet atau perangkat digital. Contohnya apa aja? Ya, contohnya itu yang pertama ada hacking. Hacking ini seperti peretasan akun di media sosial, benar kayak gitu. Jangan begitu. Nah, pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan cybercrime? Jadi cybercrime itu adalah kejahatan. Oke, pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan cybercrime? Jadi cybercrime itu adalah sebuah kejahatan yang dilakukan lewat internet atau perangkat digital. Contohnya apa aja sih? Yang pertama ada hacking. Jadi hacking itu seperti perentasan akun media sosial dan juga data perusahaan. Yang kedua ada phishing. Phishing ini Tadi kamu masuk aja di kamar mandi deh. Bu, jangan dulu.